Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiawan Suwondo, mahasiswa semester 1 Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dengan NIM 02214250058. Tujuan video saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah kemaritiman dengan dosen pengampu Pak Roni Lukum, SPD, MSc. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dinamika kehidupan masyarakat pesisir dalam pengembangan kemaritiman. Dari jurnal penulis Grob al. Artikel ini mengkaji dinamika kehidupan masyarakat pesisir dalam konteks pengembangan kemaritiman di Indonesia melalui pendekatan interdisipliner. Penelitian ini menganalisis aspek sosial, ekonomi, lingkungan memengaruhi masyarakat pesisir seperti nelayan, pedagang, dan komunitas lokal. Temuan menunjukkan bahwa pengembangan kemaritiman membawa peluang ekonomi melalui peristiwa bahari dan perikanan berkelanjutan, namun juga tantangan seperti degradasi lingkungan dan konflik sosial. Rekomendasi meliputi kebijakan inklusif ketahanan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir di Indonesia yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau memainkan peran krusial dalam pengembangan kemaritiman nasional. Kemaritiman tidak hanya mencakup aspek ekonomi seperti perikanan dan perdagangan laut, tetapi juga budaya, ekologi, dan keamanan. Dinamika kehidupan mereka berpengaruh oleh faktor internal seperti tradisi lokal dan eksternal seperti globalisasi dan perubahan iklim. Artikel ini bertujuan untuk mengurangi dinamika tersebut berdasarkan data sekunder dari studi kasus di wilayah pesisir seperti Sulawesi Utara dan Bali, serta referensi dari laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Indonesia. Dinamika sosial masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir seringkali memiliki struktur sosial yang erat dengan laut. Tradisi seperti nelayan mengandalkan pengetahuan lokal untuk navigasi dan musim tangkap ikan membentuk identitas budaya. Namun, modernisasi kemaritiman seperti pengembangan pelabuhan dan wisata bahari memicu perubahan. Misalnya di Desa Bajo, Sulawesi Tengah, migrasi penduduk dari darat ke pesisir meningkat beragam etnis yang kadang menimbulkan konflik antar sumber daya laut. Penelitian dari BPS tahun 2022 bahwa masyarakat pesisir terlihat dalam kegiatan maritim dengan tantangan seperti akses pendidikan terbatas, penghambatan adaptasi terhadap teknologi baru seperti GPS dan aplikasi perikanan. Dinamika ekonomi dalam pengembangan kemaritiman. Ekonomi pesisir didominasi oleh perikanan, tangkap, budidaya laut, dan perdagangan. Pengembangan kemaritiman melalui program seperti tol laut dan ekonomi biru membuka peluang seperti ekspor hasil laut yang meningkat 15% per tahun. Namun, ketimpangan ekonomi muncul. Nelayan kecil sering tersisih oleh korporasi besar, menyebabkan kemiskinan kronis di daerah seperti Nusa Tenggara Timur. Di sisi positif, pariwisata kemaritiman di Bali meningkat. Pendapatan lokal hingga 20%, tetapi overeksploitasi terumbu karang mengancam keberlanjutan. Model ekonomi berkelanjutan seperti CO manajemen antara pemerintah dan masyarakat terbukti efektif di beberapa wilayah untuk mendistribusikan manfaat lebih merata. Dinamika lingkungan dan tantangan berkelanjutan. Perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan badai memperburuk kerentanan masyarakat pesisir. Pesisir Indonesia berisiko erosi, mempengaruhi produktivitas perikanan, pengembangan kemaritiman yang tidak ramah lingkungan seperti reklamasi pantai untuk pelabuhan, mempercepat degradasi. Namun, inisiatif seperti mangrove restoration di Kalimantan Timur menunjukkan potensi pemulihan dengan partisipasi masyarakat meningkat.
ketahanan ekosistem. Tantangan utama adalah keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan konservasi, di mana regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan perlu diterapkan lebih ketat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah dinamika kehidupan masyarakat pesisir dalam pengembangan kemaritiman menunjukkan potensi besar dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga risiko sosial dan lingkungan. Penguatan kapasitas lokal melalui pendidikan dan teknologi, serta kebijakan inklusif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan. Rekomendasi meliputi pengembangan program latihan untuk nelayan, investasi dalam infrastruktur hijau, dan kolaborasi antara stakeholder untuk mengurangi konflik. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memantau dampak jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga dapat merusak ekosistem kelautan seperti pembuangan sampah sembarangan, pengeboman ikan secara berkelanjutan, dan penangkapan ikan secara liar yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistem yang berada di laut.